Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp UMPTKIN yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bareng di sana. Saya akan membagi soal UMPTKIN secara gratis dan kita saling memberi informasi seputar UMPTKIN. Aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 part 2 nomor 6-10 mata uji verbal. Sebelum kita belajar bareng-bareng, ayo persiapkan alat rapportnya seperti buku dan pena. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya materi yang disampaikan nanti dapat dipahami dan berkah tentunya. Baiklah, sebelum ke video pembahasannya, teman-teman follow ya Instagram @seputar.umptkin untuk mencari informasi, tryout, bahas soal, dan sebagainya. Beserta follow Instagram aku ya, @ashrafalik19. Oke? Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys. Enjoy it. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6. Sebelum itu teman-teman perhatikan dulu ya bentuk soal seperti ini. Nah, ini adalah soal tentang hubungan kata ya. Karena di sini ada titik-titik. Maka untuk itu, apakah kata yang sesuai? Apakah memaksimalkan, mengefektifkan, mengefisienkan, atau mengoptimalkan ya? Untuk memilih kata yang tepat, kita baca teksnya dulu ya. Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya diupayakan, sagu sebagai pangan lokal. Sedangkan Maluku Tenggara dan Kota Tuai, konsumsi singkong. Oke, kita mulai coba dari yang A. Maluku Barat Daya diupayakan memaksimalkan sagu sebagai pangan lokal, sedangkan Maluku Tenggara dan Kota Tuai memaksimalkan konsumsi singkong. Nah, ini bisa jadi benar ya. Selanjutnya yang B. Maluku Barat Daya diupayakan mengefektifkan sagu sebagai pangan lokal, Maluku Tenggara dan Kota Tuai mengefektifkan konsumsi singkong. Ini bisa jadi benar ya. Oke, selanjutnya. Maluku Barat Daya diupayakan mengefisienkan sagu sebagai pangan lokal. Nah, ini sudah pasti kayak kurang pas ya. Oke, selanjutnya. Maluku Barat Daya diupayakan mengoptimalkan sagu sebagai pangan lokal. Ini bisa jadi benar ya. Berarti jawaban yang paling tepat kira-kira antara A sama D ya. Apa yang tepat jawabannya? Yaps, benar ya, yaitu A. Karena di sini kunci katanya yaitu diupayakan, maka untuk itu diupayakan ini kita harus memaksimalkan sagu sebagai pangan lokal ya. Sedangkan Maluku Tenggara memaksimalkan konsumsi singkong. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Sebelumnya bisa teman-teman lihat ya. Tadi ini tentang apa soalnya? Yang ada titik-titik seperti ini. Yaps, benar ya, yaitu hubungan kata atau kita harus mengisi kata pelengkap untuk kalimat ini ya. Apakah A, B, C, atau D? Mari kita baca teksnya ya. Rendahnya konsumsi daging dan juga produk peternakan lain seperti telur dan susu diduga merupakan salah satu penyebab rendahnya sumber daya manusia Indonesia yang berdampak pada rendahnya daya saing bangsa. Oke, kita coba satu-satu dulu ya. Rendahnya konsumsi daging salah satu penyebab rendahnya kecakapan sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini nggak pas ya, berarti jawaban yang A ini salah ya. Selanjutnya yang B. Rendahnya konsumsi daging salah satu penyebab rendahnya keterampilan sumber daya manusia.
ini bisa jadi benar ya. Selanjutnya, rendahnya konsumsi daging salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini bisa jadi benar ya. Selanjutnya yang D, rendahnya konsumsi daging salah satu penyebab rendahnya kuantitas sumber daya manusia. Ini bisa jadi benar tapi kayak kurang tepat gitu ya. Nah, berarti jawabannya antara B sama C. Apakah jawabannya yang benar? Yaps, benar ya, yaitu jawabannya C. Nah, kenapa jawabannya kualitas? Karena di sini ada kunci jawabannya ya, yaitu penyebab rendahnya. Maka untuk kata ini, pastikanlah berhubungan dengan kualitas ya, bukan keterampilan. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 8. Seperti yang saya bilang tadi, untuk soal seperti ini, kita harus membaca perintah soalnya dulu ya. Oke, mari kita baca. Perbaikan untuk kalimat yang bercetak miring adalah apakah A, B, C, atau D? Mari kita baca kalimat bercetak miring ini ya. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah pembentukan dan terbentuknya kadar-kadar ulama serta pengembangan keilmuan Islam. Nah, ini katanya udah nggak efektif gitu ya, atau tidak tepat. Oke, langsung aja kita coba mulai dari option pertama. Salah satu yang menjadi contoh utama. Nah, di sini ada kata yang menjadi. Seharusnya kita hapus saja ya, karena di sini sudah ada kata salah satu. Maka untuk jawaban A salah ya. Selanjutnya yang B. Salah satu contoh utama adalah, nah ini sudah benar ya. Seharusnya tadi ini nggak ada yang menjadi. Ini sudah benar, adalah pembentukan kadar-kadar ulama dan pengembangan keilmuan Islam. Nah, ini bisa jadi benar ya. Selanjutnya, ini yang C. Yang menjadi contoh utama adalah, nah untuk kata di awal kalimat, kita tidak boleh ya memakai kata yang. Berarti ini sudah salah ya. Maka kita sudah mendapatkan jawabannya ya, yaitu B. Untuk kalimat efektif ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara dan penulisnya. Setelah itu, kita harus mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pembaca dengan yang dipikirkan pembicara atau penulisnya. Jadi, untuk ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesatuan, gagasan, kesejajaran, kehematan, penekanan, dan kelogisan ya. Untuk jawab soal ini sangat mudah ya. Karena di sini ada kata yang boros, lalu di awal tidak boleh ada kata yang di sini. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 9. Nah, untuk soal seperti ini kita harus ngapain dulu? Yap, sebenarnya kita harus membaca perintah soalnya. Mari kita baca. Ide pokok paragraf di atas adalah. Nah, maksud dari ide pokok ini yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, untuk ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok ini yaitu bisa jadi gagasan utama, gagasan pokok, dan lain sebagainya. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Untuk kalimat utama tadi biasanya di mana? Yap, sebenarnya yaitu di kalimat awal maupun kalimat akhir. Dan biasanya terdapat di kalimat awal ya. Oke, langsung aja kita baca kalimat awalnya. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Nah, ini dia kalimat awalnya. Oke, kita lihat option apakah sesuai dengan yang kalimat ini. Yang A, bantuan bangunan untuk korban gempa disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Nah, ini salah ya. Untuk kalimat ini terdapat di kalimat penjelas ya, bukan ide pokok. Selanjutnya, calon penerima bantuan ditentukan oleh aparat desa setempat. Nah, ini kayak kurang tepat gitu ya. Ini dia. Selanjutnya yang C, warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta rupiah. Nah, ini makin salah ya. Apalagi kalimat penjelasnya tidak tentang rumah rusak ringan aja ya. Ada juga rusak sedang maupun rusak berat. Selanjutnya yang D, pemberian bantuan pembangunan rumah dan bangunan kepada korban gempa.
Nah, pas ya dengan ide pokok ini atau kalimat awal. Berarti jawabannya D. Untuk soal ini sangat mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10 yang merupakan soal terakhir untuk mata uji verbal. Mari kita baca soalnya. Sahih. Nah, maksud dari soal ini yaitu kita harus mencari kata yang artinya itu sama ya. Berarti sahih ini adalah nama lainnya. Apakah baik, jujur, benar, cacat? Apakah jawabannya? Yaps, benar ya, yaitu jawabannya C. Di sini teman-teman pada keliru ya untuk jawab soal ini antara baik dan benar. Yaps, itu dia pembahasan soal TO1 UMPTKIN tahun 2021 Part 2 nomor 6, 7, 8, 9, 10 mata uji verbal. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diulang terus ya jawab soalnya supaya teman-teman lebih terlatih. Baiklah, saya akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.